Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mendustakan qadar atau takdir. Dalam hal ini beberapa ayat itu dibawakan oleh Imam An-Dhahabi rahimahullahu taala. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya. Surat Al-Qamar ayat 49. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah ditentukan takdirnya. Ya. Ditentukan takdirnya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Surat As-Saffat ayat ke-96, ya. Surat As-Saffat ayat 96. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan kalian tidak mampu menempuh jalan tersebut kecuali apabila dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insan ayat ke-30. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Kemudian Al-Imam An-Dhahabi membawakan hadis, "Sittatun la'anathum sittatun lanatuhum wa la'anahumullah." Ada 6 golongan, kata Nabi, ada 6 golongan manusia yang aku melaknat mereka. Wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Wa kullu nabiyyin mujab, dan doanya para nabi itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Al-mukadzibu bil qadar, yaitu orang yang mendustakan takdir. Ya, ini termasuk yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukadzibu bil qadar, yaitu orang yang mendustakan, ya, tidak mempercayai tentang masalah takdir. Waz-zaidu fi kitabillah, dan orang yang menambah-nambahi kitabullah, menambah-nambahi isi Al-Quran. Wal mutasallitu bil jabarut, dan orang-orang yang berkuasa dan mereka berlaku kejam. Ya, orang-orang yang berkuasa, memiliki kekuasaan, dan mereka adalah orang-orang yang kejam. Wal mustakhillu li khurumillah, dan orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustakhillu min itrati ma harramallahu, wal mustakhillu, dan orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Wal mustakhillu min itrati ma harramallah, atau orang-orang yang menghalalkan untuk keluargaku sesuatu yang Allah haramkan. Wattariku li sunnati, dan orang-orang yang meninggalkan sunnahku. Ya, orang-orang yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 6 hal atau 6 golongan
yang mereka semuanya ini dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam hadis ini termasuk yang dilaknat adalah orang-orang al-mukadzibu bil qadar, yaitu orang-orang yang mendustakan apa? Takdir. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'akun wala mukadzibun biqadarin wala mudminu khamrin. Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, wa mukadzibun biqadar, dan orang-orang yang mendustakan takdir, wala mudminu khamrin, dan orang-orang yang kecanduan minum minuman keras. Ini juga di dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang mendustakan adanya takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Nabi menyebutkan mukadzibun biqadar, orang yang mendustakan takdir, maka dia diancam tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ya, orang Majusi ini mereka meyakini ada dua Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, yaitu Tuhan cahaya, ada juga Tuhan keburukan, yaitu kegelapan. Ini orang-orang Majusi. Maka orang yang mendustakan takdir, maka kata Nabi, maka mereka ini adalah majusinya umat ini. Fa in maridu, kalau mereka sakit, fala ta'uduhum, janganlah kalian menjenguk mereka. Wa in matu, apabila mereka meninggal, fala tashhaduhum, maka janganlah kalian menyaksikan jenazah mereka, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Akan muncul di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yaitu orang-orang yang mengingkari tentang takdir, ya, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ja'ahu rajulun faqala. Suatu saat Abdullah bin Umar ini didatangi oleh seorang laki-laki, maka laki-laki itu berkata, inna fulanan yaqra'u alaikas salam. Sesungguhnya fulan menyampaikan kepadamu ucapan salam, ya. Inna fulanan yaqra'u alaika assalam. Sesungguhnya fulan menyampaikan salam kepadamu. Ini menunjukkan di antara yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, mereka itu titip salam, ya. Maksudnya sampaikan salamku kepada fulan, sampaikan salamku kepada fulan. Ini di antara yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Makanya di sini apa? Inna fulanan yaqra'u alaika assalam. Sesungguhnya fulan itu menitipkan salam buat Anda. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, innahu balaghani annahu qad ahdasa. Sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwasanya orang itu telah berbuat bid'ah. Fa in kana qad ahdasa fala tuqri'hu minni salam. Kalau dia betul-betul telah berbuat bid'ah, maka fala tuqri'hu minhi assalam. Ya, maka janganlah sampaikan salam dariku kepadanya. Inni sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun fi ahlil qadar. Sesungguhnya ya akan terjadi di tengah umat ini pemahaman kepada penggantian bentuk atau pemberian hujan dengan batu-batu, atau yang orang-orang yang mengingkari takdir, yang mengingkari takdir. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman tentang 4 hal. Di antaranya 4 hal. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Ba'asani bil haq, Allah mengutus aku dengan kebenaran. Wa yu'minu bil ba'si ba'dal maut, dan seseorang itu beriman tentang kebangkitan setelah kematian. Wa yu'minu bil qadar, dan dia beriman kepada takdir, dia beriman kepada takdir. Kemudian di dalam redaksi yang lain di sini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, inna majusa hadil ummati al-mukadzibuna bi aqdarillah. Sesungguhnya majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengingkari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. In maridu, kalau mereka sakit jangan kalian menjenguk mereka. Wa in matu fala tusallu alaihim, kalau mereka meninggal maka jangan menyolati jenazah mereka. Fa in wa in laqitumuhum, kalau kalian berjumpa dengan mereka, fala tusallimu alaihim, maka janganlah kalian mengucapkan salam kepada mereka. Dan hadis-hadis yang lain yang juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan di halaman 111 ya, kalau versi terjemahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhira kalamun fil qadari li syirari hadhil ummah. Pembicaraan tentang qadar itu diakhirkan karena keburukan umat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu kulla sani'in wa san'atahu. Allah menciptakan segala pelaku, ya, dan Allah menciptakan perbuatannya. Jadi dalam hal ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama tentang beriman kepada takdir ini salah satu rukun-rukun iman. Ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Kemudian pena berkata, Rabbi wa ma aktub, apa yang aku tulis? Qal, Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma as-sa'ah. Catatlah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Ya. Kemudian ini dalam hadis yang lain. Dan juga di dalam hadis yang lain juga banyak ya masalah takdir ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan kepada Ibnu Abbas, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan ketahuilah apa-apa yang ditakdirkan terluput darimu tidak akan menimpamu. Wa lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpamu maka tidak akan terluput darimu, dan apa-apa yang Allah takdirkan terluput darimu tidak akan menimpamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya keimanan kepada takdir itu adalah sesuatu yang harus kita miliki, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya, apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya terjadi atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Dan masalah takdir ini rahasia Allah. Sirrun min asrarillahi subhanahu wa ta'ala, rahasia di antara rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada malaikat yang tahu, tidak ada rasul yang tahu tentang masalah takdir, karena murni rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga kalau kita ingat tentang hadis ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan manusia dan manusia ini masih di dalam perut ibunya, maka di antara yang dicatat oleh malaikat ketika manusia ini di dalam perut ibunya adalah tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, celaka atau bahagia. Ya. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada takdir ini sekedar mengingatkan ada 4 hal. Beriman kepada takdir ini mencakup tentang 4 hal. Yang pertama yaitu beriman terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi sebelum sesuatu itu terjadi, ketika sesuatu itu terjadi, dan apa yang akan terjadi Allah semuanya Maha tahu. Ya. Ini sering disebutkan oleh para ahli ilmu ketika mereka membahas masalah takdir. Yang pertama, iman kepada ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu Allahu wa anna Allaha alima bi kulli syai'. Seperti disebutkan oleh Syekh bin Baz di salah satu di tulisan beliau, di situs beliau. Iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Al-imanu bi ilmillah, yaitu beriman terhadap ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi Allah semuanya tahu. Kemudian yang kedua adalah wa annahu khaliqul likulli syai'. Dan yang kedua wa annahu kataba kulli syai'. Dan Allah telah mencatat segala sesuatu. Ya. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi semuanya sudah dicatat lengkap. Ya, di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini harus kita imani. Sebagaimana tadi Allah yang diciptakan oleh Allah pertama kali adalah pena. Kemudian Allah mengatakan uktub. Ya. Kemudian pena mengatakan ma aktub, apa yang kutulis? Uktub maqadir kulli syai'. Ini kan menunjukkan tentang kitabah, yaitu Allah mengetahui dan Allah mencatat segala sesuatu yang telah ditakdirkan. Yang ketiga, wa annahu khaliqul likulli syai', yaitu Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan manusia dan apa yang dilakukan oleh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ada penjelasan khalqu af'alil ibad, Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan seorang hamba. Ya. Kemudian yang keempat yaitu al-masyiah, yaitu beriman terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una illa, apa-apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali apabila kehendak itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini 4 hal yang harus kita ingat tentang terkait masalah takdir. Iman kepada ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mencatat segala sesuatu, dan Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Ya. Kalau Allah menghendaki maka terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ya, masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak kehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Ini keimanan kepada takdir. Kemudian iman kepada takdir ini sedikit kita membahas ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan pembahasan dosa besar yang berikutnya. Iman kepada takdir ini ada banyak sekali hikmahnya para jemaah. Ya. Kalau kita perhatikan di surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. Pokoknya setelah ayat 22 ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Yang artinya Al-Hadid 22 tadi, tidak ada suatu musibah, ma asaba min musibatin, tidak ada suatu musibah pun yang terjadi fil ardi, di muka bumi ini, di jagat raya ini,
wala fi anfusikum, atau musibah yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali semuanya sudah ada di kitab, catatan. Illa fi kitab, semuanya sudah tercatat. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan segala sesuatu, kata Allah Subhanahu. Min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan hikmahnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, dengan hal itu supaya kalian tidak terlalu kecewa terhadap apa yang terluput dari kalian. Ya. Jadi seseorang kan diperintahkan untuk berdoa, kemudian ikhtiar, berusaha. Ya, berusahanya kalau bisa totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau kita mau meraih sesuatu, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan Islam, maka kita dianjurkan untuk totalitas. Ya, doa, kerahkan segala usaha, tenaga, kemudian setelah itu tawakal. Kalau ini sudah kita kerjakan ternyata hasilnya meleset dari apa yang kita harapkan, ya sudah, ini namanya takdir. Qadarullahu wa masya fa'al. Semuanya terjadi atas takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang kehendaki, itu sudah. Akhir-akhirnya kita iman kepada takdir ini penting bagi kita. Kan kita sudah berdoa, sudah berusaha, ikhtiar, apa yang kita mampu, tawakal. Kemudian kalau terjadi apa yang di luar keinginan kita, maksudnya di luar yang paling kita harapkan, sudah kita kembali kepada takdir. Qadarullahu ma syaa. Oleh karenanya tadi Allah mengatakan likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih, tidak terlalu kecewa apa-apa yang terluput dari kalian. Ya, apa-apa yang terluput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu gembira dengan apa-apa yang ada pada diri kalian, ilmu, harta, jabatan. Jangan terlalu bangga. Itu semuanya Allah takdirkan. Allah takdirkan kita punya ini, Allah takdirkan kita punya itu, Allah takdirkan kita punya jabatan ini, jabatan itu, semuanya Allah yang takdirkan. Ya, memang itu semuanya ada, ya, usaha dan sebagainya, itu hanya sekian saja, tapi semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu. Oleh karenanya Allah mengatakan wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, ini disebutkan oleh para ahli ilmu di antara hikmah iman kepada takdir, supaya kalau terjadi sesuatu kita tidak terlalu sedih. Sedih itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya. Sudah, kalau terjadi di luar apa yang kita inginkan, ya sudah, kita pasrah, sabar, menerima takdirnya Allah dengan lapang dada. Kita sambil introspeksi diri, kita perbaiki diri dan seterusnya. Ya, ini terkait masalah yang dengan masalah takdir. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan, buat apa kita beramal? Kan begitu. Kalau seseorang ditakdirkan masuk surga, dia akan masuk surga. Kalau seseorang ditakdirkan penghuni neraka, dia akan masuk neraka. Maka dalam hal ini pertanyaan ini pernah disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ya, untuk apa kita beramal? Kemudian apa jawaban Nabi? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan untuk beramal sesuai dengan apa yang untuk apa dia diciptakan. Ya, jadi kalau kita ingin masuk surga, ya kita harus berusaha mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Kalau kita takut dari neraka, maka kita harus meninggalkan ucapan atau perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan. Takdir tadi rahasianya Allah. Kita tidak tahu takdir kita nanti bagaimana. Ya, oleh karenanya para salaf di antara orang-orang saleh itu mereka khawatir, mereka takut. Ya, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka rajin dalam beribadah, salat malam, ya, mengajarkan ilmu, belajar, itu para salaf. Tapi mereka juga takut karena mereka tidak tahu nanti akhirnya bagaimana. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung endingnya. Maka kita jangan terlalu pede dengan diri kita saat ini. Alhamdulillah memang kita bersyukur kepada Allah, kita kasih hidayah, kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa belajar agama. Kita bersyukur, tapi jangan terpedaya. Ya, jangan terpedaya dengan amal soleh yang kita kerjakan saat ini, karena kita belum tahu ending kita ini bagaimana. Ya, kan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Arba'in Nawawi,
sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jaraknya antara orang ini dengan surga sampai tinggal 1 dhira. Ya. Kemudian takdir pun mendahulinya. Akhirnya orang ini melakukan amalan penghuni neraka dan dia masuk dalam neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penghuni neraka sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 dhira. Fa yasbiqu alaihil kitab. Kemudian catatan takdir mendahulinya, orang ini melakukan amalan penghuni surga dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka dalam hal ini iman kepada takdir itu penting dan sebuah kewajiban ya, sebuah kewajiban. Kalau kita meninggalkan kewajiban beriman kepada takdir, maka kita terjerumus dalam salah satu dosa di antara dosa-dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ini dosa besar tentang mendustakan takdir ya, dosa besar yang ke-37.